Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Amma ba'd, kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Masih semangat ya? InsyaAllah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menerima puasa kita pada hari ini dan hari-hari sebelumnya, dan semoga Allah berikan kita kesehatan serta kemampuan untuk berpuasa di hari-hari berikutnya full 1 bulan. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit sama-sama belajar. Adapun materi yang diminta, judulnya ada yang tahu siapa? Ya. Hidup mulia bersama Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau dibuat dengan bahasa Arab, Al-Hayatul Karimah, Al-Hayatus Sa'idah ma'al Qur'anil Karim. Kehidupan yang mulia, kehidupan yang bahagia bersama Al-Qur'anul Karim. Dan sebelum kita masuk ke pembahasannya, kita akan menjelaskan sedikit apa sih makna dari Al-Qur'an. Al-Quran disebutkan oleh para ulama huwa kalamullahi al-mu'jizu al-munazzalu ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-manqulu anhu bit-tawaturi wal muta'abbadu bitilawatihi.
Ya, yang namanya Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya Allah, ucapannya Allah. Dan ini adalah akidah. Akidah yang benar. Ya, kita mengimani, meyakini, menetapkan bahwasanya Al-Qur'an adalah kalamullah. Dan bukan makhluk. Ya, bukan makhluk, ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala, bukan. Al-Mu'jiz. Yang mana Al-Qur'an ini adalah mukjizat. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Al-Qur'an ini dinukilkan dari Nabi SAW kepada para sahabat, tabi'in, hingga kita pada zaman ini dengan mutawatir. Apa sih mutawatir? Diriwayatkan oleh banyak. Ya, saya meriwayatkan Al-Quran dari guru saya, dari syekh saya, begitu seterusnya. Al-Quran ini bersambung sanadnya, riwayatnya, bacaannya. Karena kata Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, al-qira'atu sunnatun muttaba'ah. Bacaan Al-Qur'an itu adalah sunnah yang mesti diikuti. Diikuti dari generasi ke generasi, bersambung. Maka tidak boleh seorang mempelajari Al-Qur'an dengan sendiri, dengan otodidak. Maka dia mesti belajar dengan seorang guru yang memang guru tersebut juga belajar dari guru sebelumnya dan seterusnya, dan dia sanadnya, bacaannya itu menyambung ke Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran tadi kalamullah, firman Allah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinukilkan, diriwayatkan ya oleh banyak, ya banyak. Dan yang berikutnya, yang keempat, al-muta'abbadu bitilawatihi. Al-Quran ini kita membacanya, mentilawahkannya, itu dinilai sebagai ibadah. Nah, maka jangan sampai kita nggak bisa baca Al-Quranul Karim, rugi besar. Nabi SAW bersabda, man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quranul Karim, dari kitabullah, maka bagi dia satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Dan satu kebaikan itu dikali lipat menjadi 10 kebaikan. Maka kebaikan apa lagi yang kita cari? Ya, itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Maka sekali lagi, ya, bagi yang belum bisa baca Al-Quran, ya, belum terlambat belajar baca Al-Quran yang benar. Kalau ada halaqah Al-Quran, ikut, karena kebaikan di dalamnya sangatlah besar. Lalu yang berikutnya, ya, jadi ini adalah 5 poin tentang Al-Quran. Firman Allah, mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinukilkan, diriwayatkan secara mutawatir, dan dinilai ibadah, ya, dalam membacanya. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman di dalam surah Az-Zumar, atau di dalam surah An-Nahl, ya. Di dalam surah An-Nahl, nanti bisa dilihat, atau yang bawa mushaf, ya, bisa dibuka surah An-Nahl ayat yang ke-97. Ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Man
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan." Barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, dari laki-laki maupun perempuan. Siapa saja dia beramal amalan saleh, wa huwa mu'min, dan dia beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi SAW, kepada Rasul, para Rasul, beriman ya kepada rukun-rukun iman yang lainnya, yang 6. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kami akan berikan ia kehidupan yang thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang mulia, kehidupan yang bahagia. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, lalu setelah itu Allah menjawab syarat ya yang tadi, barang siapa yang mengerjakan amal soleh maka Allah akan berikan dia kehidupan yang baik, Allah akan berikan dia ganjaran pahala. Ya, mereka akan diberikan oleh Allah ganjaran pahala yang besar. Bi ahsani ma kanu ya'malun. Ya, ganjaran yang paling baik pada apa yang mereka telah lakukan dahulu di dunia. Dan salah satu amalan saleh yaitu adalah kita membaca Al-Qur'anul Karim. Dan tadi sudah kita sebutkan salah satu keutamaan ya. Dan tadi kita sudah jelaskan bahwasanya kita membaca Al-Quran itu dinilai berapa kebaikan, Pak? 1 huruf 10 kebaikan ya. Maka ini termasuk amalan yang saleh. Maka dengan begitu kita harus semangat dalam mempelajari Al-Quran. Fadlu ta'allumi Al-Quranil Karim, keutamaan mempelajari Al-Quranul Karim. Kata Nabi SAW, khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran. Mempelajari bacanya. Selanjutnya setelah kita bisa baca, ya kita berusaha sedikit banyaknya untuk menghafal ayat-ayat yang bisa menjadi bekal kita dalam melakukan sholat. Karena setelah baca surah Al-Fatihah, kita disunahkan untuk membaca surah-surah yang mudah bagi kita. Setelah itu yang ketiga, kita memahami, faham ya, apa yang kita baca, agar kita bisa mentadaburi Al-Quranul Karim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Kata Allah Subhanahu wa taala, inilah sebuah kitab yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mubarakun, Al-Quran ini
di dalamnya ada keberkahan. Maka ketika kita baca Al-Quran, maka insya Allah hidup kita akan penuh dengan barokah. Kenapa kita bisa baca ya berjam-jam selain Al-Quran, tetapi kenapa kita tidak membaca berjam-jam juga Al-Quranul Karim? Lalu Allah melanjutkan ayatnya, mubarakun, ya, diberkahi. Tujuannya apa? Al-Quran diturunkan liyadabbaru ayati, agar mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mentadaburi ayat-ayatnya, merenungi. Bagaimana dia bisa merenungi, mentadaburi kalau dia sendiri tidak paham? Nah, maka ini penting, ya, pentingnya kita memahami ayat-ayat yang kita baca. Dan alhamdulillah, ya, kita mungkin di sini banyak ya terjemah makna. Nah, maka itu adalah salah satu metode atau cara kalau kita memang belum paham bahasa Arab, kita belum pernah mempelajari ya bahasa Arab, tetapi mempelajari bahasa Arab itu penting. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena sungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Tujuannya apa kita belajar bahasa Arab tadi? Agar kita bisa paham apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, yang tadi sudah kita ketahui definisi dari Al-Qur'anul Karim, yaitu firman Allah yang sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan seterusnya yang tadi sudah kita jelaskan. Maka penting kita berusaha untuk mentadaburi Al-Quran agar lebih meresap apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan. Dan semua permasalahan di dalam Al-Qur'anul Karim itu semuanya ada. Ya. Itu semuanya ada. Minimal secara umum yang nanti akan dirincikan dengan hadis-hadis Nabi SAW, dengan sunnah, dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan Al-Quranul Karim kalau kita baca, ya, dan para ulama juga menjelaskan, itu tidak keluar dari empat hal, ya, tujuan atau isi kandungan, tujuan pokok dari Al-Quranul Karim itu tidak keluar dari 4 hal. Yang pertama, kata para ulama, adalah islahu aqaidin nas. Yang pertama yaitu memperbaiki akidah manusia, keyakinan yang dimiliki oleh manusia itu akan diperbaiki ketika dia membaca Al-Quran dan dia faham. Karena setelah kita faham, kita berusaha untuk mengamalkannya. Jadi Al-Quran selain dibaca, ya, kita berusaha untuk memahaminya, mentadaburinya, setelah itu mengamalkannya. Isi kandungan atau tujuan pokok yang kedua yaitu islahu ibadatin nas, memperbaiki ibadah manusia. Ya, jadi ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan di dalam Al-Qur'anul Karim itu sebagai perbaikan bagi kita umat manusia. Pedoman, ada dijelaskan di situ tentang salat, tentang sekarang puasa, Allah Subhanahu wa taala jelaskan. Begitu juga zakat, rukun-rukun Islam yang 5 Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Dan Nabi SAW rinci dari hadis-hadisnya, sabda-sabda beliau.
Karena Nabi SAW kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi SAW itu tidaklah berucap dengan hawa nafsunya, melainkan apa yang Nabi sabdakan, Nabi ucapkan itu adalah wahyu yang diwahyukan kepada beliau dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi ini isi kandungan yang kedua dalam Al-Quran. Pertama, islahul aqaid, memperbaiki akidah. Yang kedua, islahul ibadat, memperbaiki ibadah-ibadah. Lalu berikutnya yang ketiga, islahu akhlaqin nas, memperbaiki akhlak manusia. Ya, dalam Al-Quran disebutkan akhlak-akhlak yang baik, bagaimana cara muamalah kepada manusia, Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Lalu berikutnya yang keempat, islahu dunya, memperbaiki kehidupan dunia seseorang. Ya, dengan dia menegakkan hukum-hukum Allah, menjalankan syariat Islam, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, dia benar-benar berhati-hati. Maka dengan begitu kehidupan dunianya akan diperbaiki. Allah akan memperbaiki kehidupan dunia. Lalu berikutnya kita akan menjelaskan tentang fadlu tilawatil Qur'ani wa ta'allumihi wa ta'limihi. Keutamaan membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan juga mengajarkannya. Jadi ketika kita sudah belajar, ya maka ciri dari ilmu yang bermanfaat yaitu kita ajarkan, agar ilmu itu terus menerus ya akan mengalir pahalanya meskipun kita sudah wafat. Karena termasuk ilmu yang bermanfaat, mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Quran, itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Yang kata Nabi SAW, idza matal insanu inqata amaluhu illa min thalathatin. Kalau anak Adam itu meninggal, maka akan terputus segala amalannya kecuali 3 hal. Dan salah satunya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah ketika dia belajar, dia amalkan, setelah itu diajarkan kepada manusia. Manusia amalkan, dia dapat pahalanya. Manusia mengajarkan ke orang lain, dapat pahalanya meskipun dia sudah wafat. Di sini ya ada 7 keutamaan. Mungkin ya kalau waktunya cukup, berapa menit lagi? Pak Tino, 5 menit lagi. Ya, 5 menit, setelah itu kita bersoal jawab. Yang pertama, Al-Qur'anu yashfa'u li sahibihi yaumal qiyamah. Ya, Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat untuk orang yang membacanya, orang yang mempelajarinya, orang yang mengajarkannya pada hari kiamat. Maka jangan sampai kita jauh dari Al-Quran. Tadi judulnya sudah disebutkan ya, hidup mulia bersama Al-Quran. Nah, maka kalau mau mulia hidupnya, ya perhatian dengan Al-Quranul Karim. Ya, jadi pada hari kiamat ya, bacaan Al-Quran kita itu akan memberikan syafaat. Sebagaimana yang Nabi SAW pernah sabdakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, kata beliau, Iqra'u al-Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Kata Nabi SAW, bacalah oleh kalian Al-Quran. Nabi suruh baca, kita diperintahkan untuk membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala juga perintahkan kita untuk mentartilkan Al-Quran. Warattilil Qur'ana tartila dalam surah Al-Muzammil. Dan tartilkanlah Al-Quran. Ya, baca Al-Quran dengan benar. Ya, tidak cepat-cepat, sesuai dengan hukum-hukum bacaannya. Kalau sekarang namanya ilmu tajwid. Tahu di mana berhenti, di mana akan menyambungnya kembali.
Itu yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib, makna dari at-tartil radhiyallahu anhu, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Mentajwidkan huruf-huruf Al-Qur'an, bacanya sesuai dengan tajwid, mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya dengan memberikan hak huruf, sifat-sifatnya, dan juga tahu di mana bisa waqaf dan menyambungnya kembali. Ya, maka Al-Qur'an ini kata Nabi SAW, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati, karena sungguhnya Al-Qur'an ini nanti akan datang pada hari kiamat. Ya, bacaan Al-Qur'an kita ini dahulu di dunia dan sekarang, ya, Ramadan ini adalah syahrul Qur'an, ya, bulannya Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an. Pertama kali Al-Qur'an diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Ya, walaupun ada perselisihan di kalangan para ulama, itu pada bulan Ramadan, tepatnya pada malam Qadar. Ya, pada malam Qadar, Lailatul Qadar. Ya, Allah sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Dalam ayat lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, kami turunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Apa itu? Malam Al-Qadar, ya, Lailatul Qadar. Maka Al-Qur'an pada hari kiamat, kata Nabi SAW, akan memberikan syafaat bagi orang yang selalu bersama Al-Qur'an. Dia baca, dia pelajari, ya, dia amalkan, dia ajarkan kembali. Lalu yang berikutnya, yang kedua, Al-Qur'anu sababur rif'ati fid dunya wal akhirah. Al-Qur'an ini adalah salah satu sebab kita ditinggikan derajat kita di dunia maupun di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW pernah bersabda, dan ini hadisnya juga diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadha'u bihi akharin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah akan mengangkat dengan kitab ini, dengan Al-Quran. Allah akan angkat baik di dunia maupun di akhirat. Yang tadinya dia terhina, ya, dia akan menjadi orang yang terpuji, orang yang dihormati. Begitu yang di akhirat, Allah akan angkat derajatnya di surga. Jadi kata Nabi SAW, Allah akan mengangkat, ya, dengan kitab ini beberapa kaum yang tentunya dia perhatian terhadap Al-Quran, dia baca Al-Quran, wa yadha'u bil akharin, dan Allah akan merendahkan, ya, dengan Al-Quran ini juga orang-orang yang tidak perhatian terhadap Al-Quranul Karim. Dan berikutnya yang terakhir, yang ketiga, yang karena waktunya tadi disebutkan 5 menit lagi, qiraatul Qur'ani sababu nuzulis sakinah. Bacaan Al-Quran itu salah satu sebab diturunkannya ketenangan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi SAW, yang mana hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya, kalau disebut muttafaqun alaih, disepakati, ya, kesahihannya atas hadis ini, maksudnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sama-sama meriwayatkan hadis ini. Tilka sakinatu tanazzalat bil Qur'an. Kata Nabi SAW, ketenangan itu, ya, ketenangan tersebut itu turun disebabkan karena Al-Quran. Ya, maka ini 3 keutamaan kita membaca Al-Quran, yang mana mudah-mudahan dengan kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita berusaha untuk memahami Al-Quran, kita baca tafsirnya, kita tadabburi, renungkan, dan kita berusaha untuk mengamalkan sesuai kemampuan, maka hidup kita akan Allah Subhanahu wa taala muliakan, baik di dunia yang sementara, ya, hidup di dunia ini sementara, yang kekal abadi nanti di akhirat juga Allah akan muliakan kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita jelaskan atau kita pelajari, kita bacakan dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat, dan salah satu, ya, dari ciri ilmu manfaat yaitu kita amalkan dan kita bisa ajarkan kepada orang lain. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai sini ada pertanyaan, dipersilakan.
Pertanyaannya berapa menit? 10. Ya, atau mau nanya? Betul. Pakai mic atau nggak usah? Kenapa kita masih enggan atau malas untuk membaca Quran? Nah, Bagaimana caranya agar kita lebih bisa terdorong untuk selalu baca Quran setiap harinya atau setiap waktu di kala senggang? Paling tidak kita ada rasa jika tidak baca Quran tuh rasanya enak. Bagaimana caranya? nah, jadi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan yang pertama dari siapa namanya? Mas Fahmi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga beliau, hafizahullahu wa ra'ahu. Pertanyaan yang pertama, kenapa kok kebanyakan dari kita itu enggan ya, atau masih malas dalam mempelajari Al-Qur'an gitu ya. Itu yang pertama. Ya, yang pertama tentunya karena ya terfitnah ya. Kita mendapatkan ya fitnah dunia. Dan fitnah dunia ini yang Nabi SAW khawatirkan akan umat ini. Nabi nggak khawatir umatnya miskin, ya. Tapi Nabi khawatir kalau dibukakan oleh Allah, ya, dunia kepada umatnya, sehingga mereka lalai, ya, lalai terhadap agamanya. Maka, ya, salah satu sebabnya, ya mungkin karena kita terlalu, ya, orientasinya terlalu tinggi terhadap dunia. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wabtaghi fima ataakallah wa la tansa nasibaka minad dunya." Kata Allah Subhanahu wa taala, carilah olehmu ya apa-apa yang Allah berikan untuk kehidupan akhirat. Jadi kita hidup di dunia ini disuruh sama Allah untuk mencari bekal untuk hidup di akhirat, yaitu berupa ibadah, ketaatan dan yang lainnya. Tapi kata Allah, wala tansa nasibaka minad dunya. Tapi jangan lupa, Allah cuma bilang apa? Jangan lupa kamu punya nasib, ya, punya bagian dari dunia. Nah, maka ya solusi ya supaya kita tidak, ya, supaya kita bisa, ya, mau mempelajari Al-Qur'an, ya, dunia ya bisa kita minimalisir ya. Dunia itu bisa kita kurangi. Ya, misalnya kalau di sini kerja berapa jam? 8 jam ya. Berarti udah cukup kerja 8 jam, nggak perlu lagi apa? Lembur. Iya ya. Sudah ya. Waktu ya kita pergunakan untuk akhirat, untuk ibadah ya, untuk ya hadir di majelis ilmu, karena ilmu itu penting. Ya, ketika kita beribadah di atas ilmu, maka kita beribadah di atas cahaya. Itu mungkin jawaban soal yang pertama ya. Jadi dunia itu mungkin kita lebih ya sedikitkan. Kalau dibilang dunia sama akhirat harus seimbang, ya, ini juga perkataan yang kurang pas. Karena Allah cuma bilang wala tansa nasibaka minad dunya. Allah cuma bilang jangan lupa kamu punya bagian dari dunia, ya. Yang disuruh cari akhirat, gitu kan. Jadi akhirat lebih banyak. Ya, kalau kerja 8 jam berarti akhirat 9 jam, 10 jam dan di atasnya gitu ya. Ya itu semua kita yang lebih tahu ya tentang ya kapasitas waktu kita ya dalam memanage, mengatur waktu kita. Terus pertanyaan yang kedua tentang apa? Bagaimana cara biar lebih semangat ya, dalam mempelajari Al-Quran, ya, mempelajari baca, mempelajari ya, isi Al-Quran. Maka yang pertama kita harus tahu keutamaan. Makanya tadi saya sebenarnya mau menyebutkan ya keutamaan Al-Quran. Di sini disebutkan di dalam kitab ini ya ada 7. Tadi baru kita sebutkan 3. Ketika kita tahu tentang keutamaan mempelajari Al-Quran, maka kita akan termotivasi
Sebagaimana kita kerja sama bos dibilang, ya, kalau kamu bisa mencapai target perusahaan akan kasih bonus. Semangat gak kita? Semangat. Begitu juga dalam pelajaran Al-Quran. Ya, kita harus tahu keutamaannya apa sih keutamaan pelajaran Al-Quran. Tadi kita sudah dapatkan. Yang pertama, nanti di akhirat, di hari kiamat kita akan mendapatkan syafaat dari apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim. Pertolongan, ya, salah satu pemberi syafaat kita. Yang kedua tadi, Allah akan tinggikan derajat kita di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, ya, kita akan, ya, diturunkan kepada kita sakinah, ketenangan. Ya, maka ini salah satu hal yang bisa memotivasi kita, dan keutamaan-keutamaan yang lain, ya, yang mesti kita bisa ketahui. Itu yang pertama, ya, agar bisa lebih mudah harus ada motivasi. Ya, mungkin itu jawabannya sedikit. Kalau kurang mungkin nanti bisa ditanyakan kepada ustaz-ustaz yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Apa cukup? Ya, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mudah-mudahan apa yang kita majeliskan di siang hari ini termasuk, ya, dalam hadis Nabi SAW, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah, di masjid seperti kita sekarang. Ngapain? Mereka mentilawahkan Al-Quran. Tadi ada ayat-ayat, ya, sebagian ayat Al-Quran yang kita baca. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling mempelajarinya. Kita pelajari tadi makna ayatnya apa, maksudnya apa. Apa kata Allah? Illa nazalat alaihimus sakinah. Ya, melainkan akan turun ketenangan. Mudah-mudahan, ya, yang hadir di sini, baik yang sudah keluar atau yang masih, ya, sabar untuk menunggu di sini, Allah berikan ketenangan. Dan Allah liputi wa ghasyiyatuhumur rahmah. Ya, Allah liputi dengan rahmat. Ya, nazalatul sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan nyebut-nyebut, ya, nyebut-nyebut orang-orang tersebut yang hadir di majelis ilmu, yang tadi berkumpul belajar di hadapan penduduk langit, yaitu para malaikat yang ada di sisinya. Ini yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi, kalau ada salah saya mohon maaf. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.